Salah satu penyebab yang membuat jalan di Indonesia ini berlobang, rusak, salah satunya adalah karena maraknya kendaraan over dimensi dan overload. Nah, apa itu over dimensi dan apa itu overload? Jadi harapannya pemeriksaan itu ada untuk mengurangi, meminimalisir pelanggaran. Jadi ketika pelanggaran itu meningkat, maka ditingkatkan juga pemeriksaannya. Nah, cuman hari ini kita lihat pelanggaran banyak, meningkat, namun pemeriksaannya kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga condong pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin membahas tentang salah satu penyebab jalan berlobang yang ada di Indonesia ini. Kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Salah satu penyebab yang membuat jalan di Indonesia ini berlobang, rusak, salah satunya adalah karena maraknya kendaraan over dimensi dan overload. Jadi kendaraan milik perusahaan atau perorangan yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 80 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor. Nah, apa itu over dimensi dan apa itu overload? Over itu berlebih, dimensi itu artinya size, ukuran. Jadi ada kendaraan muatan barang yang marak di Indonesia ini over dimensi atau ada juga overload. Over dimensi ini artinya kendaraan yang memodifikasi tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Misal contoh ukuran bak dari kendaraan itu 5x5. Nah, jadi dimodifikasi, di karoseri, ditambah size-nya, ya, atau 5x5 ditambah menjadi 10x10. Tentu ini sangat menguntungkan bagi perusahaan karena muatannya bisa berlebih. Namun dampak dari lebihnya muatan ini atau lebihnya size ini dapat meningkatkan rusak jalan berlobang atau bergelombang di Indonesia ini. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang dirugikan. Kalau jalan berlobang, tentu akan meningkatkan kecelakaan, ketidaknyamanan pengendara atau pengemudi. Itu over dimensi. Kemudian ada overload. Overload ini over kelebihan muatan. Yang mestinya kendaraan itu maksimal mengangkut muatan 10 ton, dipaksa menjadi 15 atau 17 ton. Nah, jadi ada pemaksaan ini, over dia, berlebihan. Jadi semakin tinggi tingkatan muatan itu, maka semakin tinggi tekanan kepada aspal yang ada di Indonesia ini. Apalagi jalan itu terbagi-bagi, dia ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada juga jalan nasional. Dan tipe-tipenya itu juga sudah ada. Yang harusnya dia bertahan 10 tahun, ini karena maraknya kendaraan odol ini bisa menjadi 3 tahun atau 5 tahun. Nah, dari Kementerian PU, itu ada kisaran, informasi yang kita terima ada kisaran 43 triliun. Bukan 4 triliun, tapi 43 triliun. Dikucurkan untuk memperbaiki jalan berlobang akibat kendaraan overload dan over dimensi. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini disampaikan bahwa yang berhak memeriksa, menindak, dan menilang itu yang pertama adalah pihak kepolisian, Polri. Yang kedua ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas. Nah, kalau di kepolisian itu ada Korlantas, dipimpin oleh Kakor Lantas, Korps Lalu Lintas, Polri. Kemudian ada Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan itu ada bidang lalu lintas, kemudian ada BPTD yang mengelola jam timbang, kemudian ada juga di provinsi sampai kabupaten ada Dinas Perhubungan yang dimana ada bidang lalu lintas. Nah, jadi ukuran size-nya dan juga muatannya itu sudah diatur oleh regulasi, namun masih banyak yang melanggar undang-undang yang berlaku di negara ini.
Nah, kalau kita lihat di beberapa titik yang ada di Indonesia ini, yang seharusnya ini dijaga atau diperiksa oleh kepolisian atau PPNS, namun kita melihat sampai saat ini pemeriksaan penindakannya kurang maksimal. Kalau kita sampaikan aspirasi ini kepada pihak kepolisian dan juga kementerian atau PPNS di Dishub provinsi sampai kabupaten, mereka akan menyatakan berstatement bahwa sudah melakukan pemeriksaan. Nah, menjadi pertanyaan, kalau seandainya ada pemeriksaan, tentu ini bisa meminimalisir atau mengurangi kendaraan overload, overdimensi overload yang ada di negara ini. Tapi nyata faktanya kita lihat fenomena ini tidak mengurangi, bahkan makin marak kalau saya lihat. Contoh misal kalau kita mau main ke Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pinggiran Kota Pekanbaru itu ada Jalan Garuda Sakti. Ini kalau kita perhatikan di Jalan Garuda Sakti itu banyak sekali kendaraan-kendaraan off-road overdimensi yang melebihi muatan itu sampai tinggi, melebihi bak yang sudah ditentukan itu tinggi muatannya, kemudian memodifikasi. Itu banyak kita lihat di Jalan Garuda Sakti. Di Jalan Garuda Sakti itu sudah didirikan pos untuk kepolisian atau PPNS untuk menjaga di sana. Tapi ketika kita perhatikan, kita lihat, kita observasi, kita amati, kita kenapa tidak dijaga di sana, di pos-pos yang sudah ditentukan. Mestinya ketika personel kepolisian atau PPNS berjaga di sana, mulai dari pagi sampai malam atau sampai sore lah, saya rasa ini bisa mengurangi pelanggaran lalu lintas, kejahatan lalu lintas. Namun nyatanya tidak. Berbeda dengan kota-kota di jalan-jalan Sudirman, pusat kota, itu ada standby kepolisian untuk menilang, memeriksa kendaraan-kendaraan yang tidak mentaati aturan, seperti tidak memakai helm atau tidak memakai spion. Ya, ini perlu juga ditindak. Tapi yang lebih penting, yang lebih urgent itu kendaraan-kendaraan overload overdimensi ini, karena ini dampaknya bukan hanya untuk perorangan tapi kepada masyarakat. Kalau jalan berlubang, tentu ini meningkatkan kecelakaan. Ya, banyak orang kecelakaan tunggal karena nabrak lubang. Ya, banyak sekali. Kalau kita di Siak itu ada jalan Kotogasip sana itu banyak itu jalan berlubang itu yang mengakibatkan kecelakaan. Jadi kendaraan overload ini, overdimensi ini bisa meningkatkan kecelakaan yang ada di Indonesia ini. Dari kementerian dan juga kepolisian sudah mengkampanyekan, sudah menggaungkan tentang Indonesia Zero Odol. Mulai dari tahun ke tahun, setiap ganti kepala, setiap ganti kementerian atau ke Kakor Lantas, ini selalu disampaikan zero odol, zero. Artinya kan nol atau kosong. Odol berarti tidak ada kendaraan odol lagi di Indonesia ini. Namun nyatanya masih banyak yang berkeliaran, marak ini kendaraan odol di Indonesia ini. Ini sangat-sangat merugikan masyarakat. Jadi kita meminta kepada Kapolri dan juga kementerian untuk betul-betul memeriksa kendaraan overload overdimensi ini. Sehingga apa? Sehingga ada efek jerah bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Kita sudah menyampaikan aspirasi ini tahun 2023, kita sudah ke Jakarta berjumpa langsung dengan dulu Dirgakum Pak Aan Suhanan, Jenderal Aan Suhanan. Sempat juga menjadi Kakor Lantas, setelah jadi Dirgakum diangkat menjadi Kakor Lantas, Kepala Korps Lalu Lintas. Kita sudah menyampaikan aspirasi ini. Kenapa ini penindakannya kurang maksimal? Kemudian kita juga sudah diskusi dengan beberapa kepala dinas dan kepala bidang di lalu lintas, kepala bidang lalu lintas, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten. Nah, jadi harapannya pemeriksaan itu ada untuk mengurangi, meminimalisir pelanggaran. Nah, ada pemeriksaan secara berkala dan ada juga pemeriksaan secara insidentil. Kalau kita merujuk kepada undang-undang dan peraturan yang saya sebutkan tadi, ada pemeriksaan berkala dan ada pemeriksaan insidentil. Kalau berkala itu kisaran 6 bulan atau 3 bulan sekali pemeriksaan gabungan. Tapi kalau insidentil, kapan saja bisa diperiksa atau ada penindakan kapanpun ketika pelanggaran meningkat. Jadi ketika pelanggaran itu meningkat, maka ditingkatkan juga pemeriksaannya. Nah,
Cuman hari ini kita lihat pelanggaran banyak, meningkat, namun pemeriksaannya kurang maksimal. Nah, jadi kita berharap nih kepada kepolisian dan juga kementerian jajarannya sampai ke kabupaten daerah untuk betul-betul memeriksa dan hukum mereka sesuai dengan undang-undang.